Allah cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi, ya Allah cukup sekian dan terima kasih. Di Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti Rasulullah. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami dorong manggis mengucapkan salam, Assalamualaikum. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami dorong mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu kami, mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu kami, mohon maaf lahir dan batin. Jawab. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati jemaah Majelis Ilmu Piti Sumsel, selamat datang. Yang kami hormati Ustaz kita, penceramah kita, Ustaz Reno Anugrah Pratama, FPD Citi CSS. Apa itu Ustaz ya? Citi CSS itu ya. Terima kasih Ustadz sudah datang untuk mengisi di Majelis Ilmu Piti Sumsel pada siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah Allah limpahkan ke dalam hidup kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat ilmu yang Allah limpahkan ke dalam hidup kita. Teriring salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita di sini adalah golongan-golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja serahkan podium ini kepada guru kita, penceramah kita, Ustadz Reno Anugrah Pratama. Waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من أهل jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya makin berkah, hidupnya makin sukses, hidupnya makin dicintai Allah. Amin. Daun salam di pinggir kali. Kok amin? Cakep. Daun salam di pinggir kali. Yang jawab salam mudah-mudahan haji umroh berkali-kali. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tadimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallu alaihi. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan alam nashrah laka sadrak alladhi anqadha zahrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Yang kita hormati Ketua Masjid Al-Islam Cengho, Al-Ustadz Koh Yan, ya, dan juga guru kita Ustadz Agus, mudah-mudahan sehat panjang umur kita doakan. Kalau ngelihat senyumnya itu insya Allah awet muda terus ya dah. Insya Allah ada bunda ya, bunda Evi ya, teman juga ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu pengurus PT Sumsel yang hadir, juga bintang selawat kita, Masya Allah dari Sila Beranti, ya itulah pokoknya Sila Beranti, yang insya Allah istiqomah sampai mati. Subhanallah. Sila Beranti itu ada singkatannya, silaturahim tiada henti, barokah sampai mati. Subhanallah ya. Bapak sehat Pak, kabar Pak? Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Sehat kalau insya Allah. Ibu-ibu sehat? Kantong sehat kantong? Alhamdulillah ya. Insya Allah kalau datang ke sini sehat galau ya nak. Alhamdulillah. Dan Masya Allah bunda yang dimuliakan oleh Allah, Bapak, ternyata rezeki itu tidak selalu duit, betul? Ya walaupun kata orang ya duit itu memang bukan segalanya, tapi kalau tidak kata duit, pala pening gitu ya. Tapi ternyata nikmat itu, rezeki dari Allah itu, Bapak Ibu hadirin. Rezeki dari Allah itu tidak selalu duit yang harus kita syukuri. Ternyata adalah yang pertama adalah nikmat iman. Nikmat iman. La ilaha. Percuma jadi orang kaya nggak punya iman bunda sayang. Mati masuk neraka. Betul? Cantik-cantik masuk neraka. Yang benar aja. Rugi dong. Yang benar aja. Jawabnya rugi dong. Yang benar aja. Cantik-cantik masuk neraka. Yang benar aja. Ganteng-ganteng masuk neraka. Yang benar aja. Ya, jadi siapa sih orang yang rugi dong itu? Orang yang ketika mati ternyata namanya adalah ahli neraka. Na'udzubillahi min. Siapa orang yang akan menjadi ahli neraka? Masuk dia ke neraka jahanam.
Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya kotor, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan riya, sombong. Na'udzubillahi min. Dan insya Allah kalau yang duduk di Masjid Al-Islam Cengho ini adalah orang-orang yang hatinya selamat. Orang-orang yang hatinya kolbun salim. Hatinya adalah orang yang cinta dengan Allah. Hatinya yang senantiasa ibadah pada Allah. Amin Allahumma. Bunda, ayahanda yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Ustadz Reno sangat senang pertama kali saya bisa dakwah, diizinkan Allah masuk ya ke masjid yang cakep banget ya. Kalau biasanya bikin dakwah Ustadz Agus di depan masjid. Karena diajak TVRI Sumsel waktu itu ya. Bikin tausiah ataupun video kisah teladan. Ada yang pernah nonton nggak? Ada yang pernah nonton kisah teladan? Belum di TVRI? Ada kayaknya ada 3 tema lah Ustadz di masjid ini kalau nggak salah ya. Di depan, di sebelah sana, dan di dalam kalau nggak salah ya. Nah hari ini bisa tausiah langsung, ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dicinta oleh Allah, ternyata kalau kita membahas tema hari ini, menata hati. Nah, menata hati. Menata apa Bu? Hati. Tujuannya ternyata sederhana. Orang yang menata hati itu kepengen dapat cahaya ilahi. Makanya kata lagu A'agim zaman dulu, jagalah hati, jagalah hati lentera. Ulangi coba. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridho suami jadi ridhoi. Jagalah suami, jangan dibentak lagi, jagalah suami, jangan disuruh nikah. Jangan disuruh nikah lagi. Subhanallah Bu ya. Bu, Ibu. Iya, Ibu. Ternyata menjaga hati lentera ilahi, cahaya ilahi ya. Maka ngaji itu mencerdaskan hati. Ngaji mencerdaskan. Kalau ada orang mudah sakit hati, mudah baper, tandanya jarang ngaji. Nah, kita buka dulu yuk Qurannya yuk. Bawa Quran nggak ibu-ibu? Nggak bawa? WA bawa? WA? WA bawa galau kamu nih. Quran bawa? Ya, apa? Ada di depan Quran, boleh kalau mau diambil ya. Kita buka dulu. Surat Yunus. Silakan dibuka. Surat Yunus. Ayat yang ke 57. Ya, sama-sama ya. Surat Yunus, surat ke-10, ayatnya ayat 57. Ini kita doakan, ada saudara kita Bapak Bambang bin Dahlan. Kita doakan beliau lagi sakit, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Surat Yunus ayat 57. Ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
Ketemu, Bu? Ketemu ya? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya, ketemu Bapak-bapak? Ya, sekali lagi ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhah qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya ya. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata bunda sayang, bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dekat sama Quran, insya Allah semua penyakit hati ini akan sembuh. Ya, semua penyakit hati akan sembuh. Bahkan penyakit-penyakit yang kita tidak tahu obatnya semua bakal sembuh. Asal kita dekat kepada yang namanya Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap kita ini kepengen lebih dekat sama Quran. Ya, makanya Ustadz sadar diri, sadar waktu, nggak sempet bikin kajian yang selalu ketemu ibu-ibu. Saya sudah buat program ngaji online, ya, ngaji di grup WhatsApp. Nah, mungkin tadi tim saya tadi udah ngedarkan absen belum ya? Iya, itu absen ibu-ibu yang mau saja. Itu grup Majelis Dakwah Online Ustaz, ya. Anggotanya sudah 700 ya. Sepalembang. Yang saya lihat dari Muara ini ada juga gabung Prabu ya. Nah, itu khusus tausiah online. Di mana Ustaz? Di WhatsApp. Jadi ibu-ibu kaget ada dapat tausiah online, tapi nggak bisa komen, bisanya dengar, nyimak, baca ya. Kadang ada ayat yang Ustadz share. Kenapa Ustadz ngasih itu? Tujuannya adalah untuk menyinari HP kita dengan cahaya Allah. Amin. Zaman sekarang Bu, mohon maaf Bu ya, banyak di luar sana anak-anak tuh kecanduan HP. Benar nggak? Ternyata ya Bu, mohon maaf, nauzubillahimin, anak-anak sekarang Bu, hati-hati Bu ya. Ini baru-baru ini ya Allah serem Bu ya. Anak-anak kita bukan hanya kecanduan HP, ternyata karena HP sudah banyak sekali informasi yang masuk. Virus LGBT ada, virus video porno ada, virus narkoba ada, virus udud, you know udud, ainul udud, rokok, udud. Termotivasi, ya. Kenapa? Karena ternyata ada iklannya. Kalau badan besar, tinggi, belaga, merokok, lolo gitu ya. Kapan letak kapar di rumah sakit, mana aduh yang kena kanker, serangan jantung, ya. Nauzubillahimin, bahaya ya. Al-lolo wal buyan. Al-lolo dan wal buyan. Maka tadi saya ngisi seminar Bu, ke anak-anak muda. Alhamdulillah pagi tadi saya ngisi seminar ke anak-anak muda. Saya bilang ke anak-anak muda, serius. Iklan sekarang nih nauzubillah Bu ya. Ya, produk rokok iklannya badan sehat, ya. Kapan letak kapar di rumah sakit baru sadar diri. Barunya
Sungguh aku menyesal. Ya. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Ya, maka jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, ya, kita berharap apa sekarang? Kita berharap supaya hidup kita ini betul-betul selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kenapa? Ya karena percuma juga kita hidup tapi hidupnya tidak selamat, ya. Percuma. Yang benar aja. Rugi dong. Yang benar aja. Rugi dong, ya. Maka jamaah yang dicinta oleh Allah. Nah, maka kita akan bahas pertama kali yang harus kita tahu, ya. Bahwa ternyata hati ini, ya, ternyata disabdakan Nabi bahwa di tubuh kita ini ada segumpal daging. Nah, kalau dia baik maka insya Allah dia mencerminkan baik. Apa itu adalah hati, qalbu, ya. Makanya kita ini Bu berdoa hati kita ini menjadi hati yang qalbun salim. Hati yang qalbun salim itu adalah hati yang betul-betul sehat, hati yang damai, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mohon maaf ketika hatinya tidak qalbun salim, jauhnya dari Allah Subhanahu. Tapi kalau ibu-ibu hatinya qalbun salim, dekat dengan Allah, masjid Cengho walaupun 20 menit sampai. Benar? Benar Pak? 30 menit ada yang OTW ke sini 30 menit ada? Ada. Apalagi Ustaz jauh dari Talang Betutu, ya. Hampir 40 menit. Masya Allah. Jauh? Jauh enggak? Jauh. Tapi sejauh apapun itu kalau hati dekat dengan masjid sampai. Tapi kalau sedekat apapun rumah, kalau hatinya jauh dari Allah, hayya 'alas shalah. Alangkah cepatnya azan zuhur. Oh, nauzubillah. Cepat nih azan zuhur, eh? Kapan ketemu asar? Alangkah cepatnya la asar pulo. Sembayang ida, lengeluh sembayang ida, enak. Maka bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, ya, kita gimana Pak Ustadz? Nah, maka banyak-banyaklah kita ini bunda sayang, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita mensucikan hati kita, ya. Mensucikan hati kita. Mudah-mudahan hati kita ini bersih, hati kita ini damai, hati kita ini selamat. Ustaz sambil bertegak boleh nggak? Boleh sambil berdiri, ya. Iya. Saya kepengen sambil berjalan. Sampai tidak mic-nya Ustaz? Sampai ya? Nah, Ibu, pertama begini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang hidupnya itu mohon maaf kurang bahagia? Ada nggak? Ada nggak? Kita jingok duitnya banyak, tapi kok tak bahagia gitu. Oh ternyata bahagia itu bukan ada di dompet, bukan. Bahagia itu ada di hati. Makanya tadi apa Bu? Ya. Makanya Ustaz tadi buka dengan surat Al-Insyirah. Menurut Ibu di ayat Al-Insyirah itu ayat apalah yang bisa membuat memotivasi kita kira-kira? Ayat apa? Fa inna ma'al sesudah sulit pasti akan ada mudah Pak, mudah Bu. Jadi kalau hari ini kita ketemu sulit, maka bentar lagi akan ada kemudahan. Tapi Ibu, harusnya Ibu itu bukan di situ terhenti ayatnya. Ada ayat yang harusnya jauh lebih favorit di penutupnya. Wa ila rabbika farghab. Apa? Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Apa?
dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya apa? Oh, ayat tawakal. Ayat apa, Bu? Supaya kita ini, Ustadz, gimana? Saya kepengen menjadi hamba Allah yang betul-betul berserah diri, hidupnya bersih, hidupnya lapang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang betul-betul beriman. Betul-betul apa? Beriman. Mohon maaf Bunda sayang, Bapak. Ada orang yang ngaku-ngaku beriman. Sodikin, duduk sini. Mana satu lagi? Ada orang yang mohon maaf mengaku beriman, tapi ternyata dia pura. Ada nggak kira-kira orang begitu? Makanya Ustadz nyebutnya orang beriman 5,5. Serius Pak? Beriman apa? 5,5. Padahal rukun iman ada 6. Iman 6. Tapi ada orang beriman 5,5. Maksudnya apa? Siapa yang orang beriman 5,5? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya nggak mau diuji. Pengen hidupnya lemah terus. Dah galak dia diuji. Kalau dia diuji dia bilang, ya Allah, kenapa harus aku ya Allah? Kok bisa aku ya Allah? Aku kan sudah soleha. Aku kan sudah nurul ya Allah. Kok aku ada ujian? Why me? Kata Allah, why not? Ada gak orang macam itu? Betul? Astagfirullah. Makanya dia imannya 5,5. Kalau orang rukun imannya 6, terima yang baik, syukuri. Terima yang buruk, sabar. Terima yang buruk dengan sabar. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul? Apakah kita ini hidup saru terus? Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Apakah sakit terus? Enggak, sekarang sehat, ya. Ya. Alhamdulillah, walaupun gigi udah mulai balik, ya. Ada yang giginya udah balik? Nenek, nyai, giginya kemana? Gigi nyai lebalik. Oh, berarti lah ongpo. Subhanallah. Tapi nggak apa-apa Bu, masih bisa pakai gigi palsu, tenang ya. Kalau niatnya benar nggak masalah. Misalnya, Ustadz saya pasang gigi palsu supaya ngajinya masih jelas makhorijul hurufnya, bagus, nggak masalah ya. Nah, supaya bisa makannya ngikuti sunnah, kunyah misalnya, boleh, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Yang penting gigi palsu ya, gigi palsu beli dewek bukan. Subhanallah ya. Ibu yang dicintai Allah, Bapak yang berbahagia, balik ke tema kita, nata hati. Menata hati ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menata hati, mudah sakit hati. Dikit-dikit sakit hati. Nggak diajak pergi ke Cengho, sakit hati. Ya, nggak ditegur kawan, hati. Nggak ditelepon anak, nggak disanjoi saudara kandung, itulah hidup nggak bahagia. Nauzubillahimin. Bu, ibu mau bahagia nggak? Semua yang pengen bahagia angkat tangan, bilang saya. Bilang saya mau bahagia. Nah, tempelkan di dadanya seperti ini, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bimbing aku punya hati yang sehat, yang selamat, yang Engkau ridhoi, yang tidak mudah sakit hati dan berpenyakit. Ya Allah, jaga hatiku, sinari hatiku dengan berkah darimu. Amin. Ya, baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gimana sih? Nah, pertanyaannya, caranya supaya kita itu hati tidak mudah sakit. Nah, biasanya ibu-ibu kalau sakit hati gara-gara apa? Macam-macam. Contohnya?
Apa? Ditinggal ke kawan. Emang ada kawan yang mau sama kita terus? Nggak ada. Dia masuk kuburan, ibu mau ikut? Nggak mau. Katanya mau setia kawan. Kawan mati nggak ikut dalam kubur. Hah? Ya, ibu, bu, bu, iya, ibu, dengerin ya. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika hati ini kepengen pulih dan sembuh, maka pandai-pandailah memaafkan kesalahan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Apa rumusnya? Memaafkan kesalahan orang lain dan menerima kekurangan diri. Bu, ternyata Bu, masalah kita ini tidak berat-berat Bu, Pak, ya. Coba bayangkan Pak, Bu, ada orang sakit hati dengan anak kandung. Yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Ada semangat ini, yang bener aja. Masa anak yang dilahirkan, yang dikandung, yang diperjuangkan, dilahirkan, dibesarkan, tiba-tiba kita sakit hati sama anak sendiri, yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kita berjuang, habis amal gara-gara kita ngeluh sakit, ha? Bu, biasanya ada orang tua, Pak Ustadz, anak saya itu, ngapa Bu? Anak saya Pak Ustadz, jarang nih nelpon. Bu, sederhana. Kalau anak jarang nelpon, kita yang nelpon. Sembuh? Sembuh nggak hati kita? Sembuh. Tapi ada orang, Pak Ustadz, memanglah kurang ajar anak nih. Dak galak nelpon, kunjungan dak galak, sombong nian. Akhirnya penyakit hati, amal masa lalu hilang galau di mata Allah Subhanahu. Kenapa ada penyakit hati? Salah satunya ujub. Ujub itu apa, Bu? Orang bangga dengan diri. Apa yang dibanggakan? Amal. Contohnya apa? Mohon maaf, sadar tidak sadar ketika ibu bilang begini, awak ku lahir ke, ku besar ke, ku sekolah ke. Tuh, ujub, bangga dengan diri sendiri. Padahal yang ngasih duit sehingga nyekolahin anak siapa? Siapa yang ngasih duit? Allah. Kenapa hambanya sombong? Kenapa hambanya sombong? Merasa aku. Kenapa? Hatinya kotor. Makanya hari ini Ustadz Agus kita bahas bersihin hati Ustadz Agus ya. Subhanallah. Ya Allah. Bu, kayaknya harus dilondri hati kita Bu ya. Harus dilondri. Kalau nggak cukup di sini, mudah-mudahan kita laundry ketika di tanah suci lah. Umroh dan haji mensucikan hati. Amin. Amin ya robbal. Ibu mau pergi haji umroh, sucikan hati. Ya Allah, bersihkan hati. Amin ya robbal. Ustadz mohon doa kalau tidak ada halangan 10 September insya Allah ya akan berangkat ya. Akan berangkat mendampingi jamaah insya Allah. Mudah-mudahan di antara jamaah 10 September ada nama ibu-ibu ya. Dan tahun depan insya Allah kita pergi haji semua insya Allah. Amin ya robbal. Semangat galau kalau didoakan haji umroh ya. Nah, yang penting apa? Menata hati. Apa? Menata hati ini penting. Kenapa? Karena banyak orang pergi ke tanah suci, balik dari tanah suci tidak mabrur. Tidak mabrur. Banyak tidak kira-kira. Ya, balik dari haji masih sombong. Masih angkuh. Ngejek orang. Ya. Prasangka buruk dengan orang. Ya. Apalagi yang belum pernah berangkat. Subhanallah ya. Subhanallah. Ya Allah ya. Maka jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu kita berharap bagaimana sempurnanya iman kita ini. Ketika hati kita tuh hanya ada Allah. Allahu Akbar. Mulai dari mana Ustaz menata hati? Mulai dari sering-sering kita nyebut nama Allah. Kan kita tadi kepengen diakui beriman, betul? Nah, coba kita buka dulu surat Al-Anfal. Al-Anfal. Ayat yang kedua, 3 dan 4.
Ayat keempat tuh Allah bilang apa? Ulaika humul mu'minuna haqqah lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Benar-benar apa? Dan mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, siapa orang yang benar-benar beriman di sisi Allah itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang di hatinya itu ada Allah. Orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Ibu kira-kira coba semua duduk yang rapi, pegang hatinya, dadanya. Kita panggil asma Allah, ada nggak getarannya? Coba kita cek dulu. Panggil asma Allah. Allahu Akbar. Sama-sama. Allah. Orang beriman pasti ada getaran di hatinya. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Lanjutkan. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Kami yang datang ke sini ingin membersihkan hati kami ya Allah. Kami yang datang ke sini ingin membersihkan hati kami ya Rabb, istajib doa ya Allah. Bersihkan hati kami dari pencarian dunia yang berlebihan, dari silaunya mata kami menatap kekayaan dunia, dari penyakit-penyakit iri, dengki, ujub, membanggakan amal. Bersihkan hati kami ya Allah dari berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Bersihkan hati kami ya Allah dari semua kotoran-kotoran. Bimbing kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Rabb. Mudahkan petunjuk itu datang dalam hidup kami ya Allah. Mudahkan hidayah itu. Illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana hatinya, Bu? Tenang? Wow, Masya Allah. Ibu-ibu nanti bangun waktu tahajud. Sampai mungkin air mata ini tumpah dan menetes. Ya Allah, kalau kami mungkin belum sanggup menyaingi para penghafal Quran yang hafalannya banyak 30 juz. Ibu bapak, cukup kita menyaingi hari ini. Banyak para pendosa yang sedang memperbaiki dirinya. Ada anak muda dulu nakal ya. Ya hidupnya pakai tato. Sekarang udah pada ke masjid. Udah rajin sembahyang ibadah ya. Aku lihat di Instagram ada anak-anak, ya Allah, tatonya banyak, Bu. Tapi sudah kemas. Kalau kita mau nyaingi penghafal Quran 30 juz ya. Jangan 30 juz, Ustaz. Al-Falaq, An-Nas, Galak, balik-balik, Ustaz. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, muter terus di situ kan. Maka kita berlomba dengan para pendosa yang sedang memperbaiki dirinya. Sederhana. Sesederhana itu. Jadi ketika kita melihat para pendosa yang sedang memperbaiki dirinya, Bu, bayangkan, Bu, ada orang dulu hidupnya bermasalah, hidupnya jauh dari Allah, badannya tatoan, dulu minum minuman keras, dulu narkoba, dulu pernah kelahi, bahkan mungkin pernah bunuh orang. Sekarang mereka menetes air mata di masjid, memohon ampun, ya Allah, Rabbi, faghfirli, Rabbi, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan Allah senang kalau ada seorang hamba kembali menghadap Allah dalam keadaan bertobat. Sebagaimana kita menghadap kiblat, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Apa artinya ya Allah? Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan aku ini adalah orang-orang yang tobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang-orang yang mensucikan diriku ya Allah. Waj'alni min ibadikas sholih. Bunda ayah sederhana, kepengen ngebersihin hati, mulai dari memperbaiki wudhu sampai kita menghadap ke kiblat, menetes banyu mata. Kenapa? Ya Allah, saat menghadap kiblat, aku kepengen bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni. Tapi mohon maaf, banyak orang wudunya tidak sempurna. Wudu yang benar itu adalah wudu betul-betul lahir dan batin. Lahir dan saat orang berwudu lahir dan batin, abang, kakak, ayah, bunda, bahkan ada anak-anak, ya Allah, saat dia membasuh, mencuci, berharap apa dia? Ya Allah, ampuni dosa-dosa mataku ya Allah. Mata yang mungkin pernah menatap orang lain dengan mata pandangan benci. Minta Ini ada orang wudhu. Jadi mana? Iya, agak gitu ke pasar Jakabaring. Lagi promo, murah-murah galau sayur itu ya. Kemana? Sambil, ya Allah, sambil wudhu, sambil ngoci. Akhirnya nggak masuk ke dalam hati. Coba kalau ibu masuk ke dalam hati, basuh muka, ya Allah, bercampur mungkin banyu mata dengan baju wudhu, ya saking tangan, ya Allah, ampuni dosa tangan-tanganku ini. Mungkin tangan ini dulu pernah megang sesuatu yang tidak boleh. Ketemu cowok belaga, ih cakep nian. Dulu, sekarang tidak lagi ya. Sekarang masih berdosa ya. Masih muda, kawan-kawan dulu gandengan ya. Ya Allah, astagfirullahal. Atau tangan yang pernah nyubit anak. Dosa nggak nih, Bu? Dosa. Tangan nyubit anak tuh dosa. Anak tuh bukan punya kita, anak tuh punya siapa? Allah yang nyiptain. Ngapa nyubit-nyubit anak? Dosa nggak? Dosa. Minta ampun. Ya Allah, ampun ya Allah. Kemudian apa lagi? Menyapu sebagian. Ya Allah, kalau pernah prasangka, buruk, ampuni ya Allah. Pernah mikir
laki mepet jando ampuni misalnya kan. Contohnya tersinggung ya. Pernah mikir dasar nian kawan ini lah kuajak ini masih baik zolim. Pikiran buruk, minta ampun dengan Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Nih bersihin hati Bu. Ternyata baru di wudu ya. Atau apa lagi? Telingo. Oh telingo ya Allah. Pernah dengar kata-kata yang tidak baik. Pernah dengar gibah. Ya. Ini mohon maaf ya. Ada bahkan lagunya ya. Di langit ada. Di bumi banyak orang iri. Teman sukses kepanasan. Dicari kekurangan. Buat jadi bahan gosip. Buat jadi bahan gibah. Lancar kalau ngomongi wong. Astagfirullah. Mohon maaf Bu, mata ini kadang tajam. Ngelihat semut di seberang kejingoan. Ngelihat gajah di pelupuk mata, dak kejingaan lagi Pak Ustaz ya. Cemana ini sudah tidak kejingaan itu seperti apa ya? Sudah tidak terjingok-jingok lagi. Kenapa? Karena mata lalat. Mata apa? Mata lalat itu apa? Yang dilihat selalu sampah. Busuk. Yang dicari adalah sampah. Lalat tuh nyari sampah, nyari bau, Bu. Jadi kalau kita tuh gawenya update gibah, berarti kita macam lalat. Nauzubillahimin. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membersihkan hati. Rumusnya perbaiki wudhu yang pertama, ya. Gimana? Wudhunya udah siap belum? Diperbaiki siap? Siap, ya. Jadi kalau kaget kamu wudhu, betul-betul wudhu lahir dan mati. Dapat ilmu nggak hari ini? Nah, catat. Mana catatannya? Masya Allah. Nyatat di hati. Nah, Masya Allah. Catat tuh di buku. Agak lupa. Ya, bawa pena buku nggak? Catat. Wudhu lahir dan batin. Ibu, Bu. Tapi sebelumnya ya, Ustadz nih kalau nyingok ini beragam nih. Katanya kita nih ada yang mu'alaf Ustadz ya. Masya Allah. Yang Allah berikan rezeki mu'alaf. Boleh angkat tangan? Berapa orang yang mu'alaf? Yang boleh? 1, terus 2, 3. 3 yang hadir? Yang lain? Sudah sejak lahir. Alhamdulillah. Mu'alaf itu bunda rezeki bukan? Bunda rezeki nggak kira-kira? Rezeki. Coba bayangin kalau kita nggak mu'alaf. Apa jadinya? Balik masuk mana Mak? Neraka. Jadi kerak api neraka. Tapi wasilah bunda ya, wasilah Ece ya manggilnya. Ece sama Koko ya. Cece, Koko Reno ya. Koko Reno. Ya. Ko dan Cece wasilah masuk Islam, insya Allah jadi ahli surga. Subhanallah. Amin. Yang penting sekarang adalah menjaga iman. Iman ini berharga. Ya. Enggak kebayang kita Bu kalau kita enggak beriman. Ya, betul? Ada orang tua enggak ada iman, baru Islam baru Islam enggak ada imannya enggak masuk di hatinya. Umur 50, 60 belum galak sholat. Aduh apa aduh? Aduh. Jadi iman nih Bu, ya penting nggak kira-kira? Bayangkan Pak Haji, ya Bapak, umur 60, kakek-kakek masih pakai celana jin. Kalau ada pesta, dicarinya mana biduan. Oh, ajib. Oh ya Allah, mak mano dicabut malaikat sakaratul maut. Wah ini aja gitu ya. Pas lagi ajib, mati di pucuk, pang. Nauzubillah.
Ada orang Palembang masih ngundang biduan? Kata lagi ya. Ada sebagian masih. Astagfirullahaladzim. Sungguh terlalu. Sungguh harusnya jangan ngundang biduan. Undang ibu-ibu dari sila beranti. Ya Nabi salam. Cuman bayarannya mahal nggak ini? Hubungi nomor yang tertera berikut ini. Ya, Pak Ustadz, bolehlah Pak Ustadz kalau nak ngajak-ngajak ibu-ibu di sini untuk tampil di pernikahan supaya Yang biduan, ya Allah Bu, Pak, tidak salah-salah ngundang penceramah, ngundang doa, di doa ke pengantin. Ya Allah, berkahi pengantin ini, rahmati ya Allah, amin ya Rabbal. Kapan turun dari Ustadz panggung, marilah kita masuk ke acara hiburan, kita panggil biduan wanita dari organ tunggal, mulai digoyang ngebor, asik-asik, jos, asik-asik, jos. Doa yang tadi naik ke langit, Pak Ustadz Agus, tiba-tiba kena goyang itik tadi, nyampak ke bawah. Astagfirullahal. Akhirnya baru 2 bulan lekacau rumah tangga. Na'udzubillahimin. Gara-gara ada goyang itik tadi. Ada pula mere-mere. Na'udzubillahimin. Mau mamere. Uak-uak pengajian. Aku serius. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Aku kan ceramah. Ini minta izin, ku izinkan nggak ya? Kalau aku nggak izinkan, bingung. Lebih baik aku cocok dan denger, weh. Mungkin dia melok pengajian, kenal dengan kita, ya nak. Nak melok puluh, dapat kehadiah apa namanya? Goyang mere tadi. Subhanallah. Bu, ibu. Kalau kita punya iman, malu. Malu ya Allah. Makanya orang beriman itu Bu, hidup hatinya. Ketika mau, ayo ibu-ibu yang mau dapat hadiah, joget-joget di sini. Ibu bertegak enggak? Ayo Ustaz. Malu Ustaz. Malu dengan umur. Iman ada di hati. Betul? Ayo ibu-ibu, ayo, ding. Astagfirullahal. Umur 50. Astagfirullah. Rabbal. Astagfirullah. Kita sampai jam berapa Ustaz? Sampai maghrib enggak sekalian? Sampai subuh? Kuat? Ya, aku balik dulu ya. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah. Jadi merembet kemana-mana. Hati yang sehat. Makanya bersihkan penyakit hati dari segala-galanya penyakit hati. Ya, coba kalau diurai penyakit hati itu mulai dari apa, Ibu? Ya, yang pertama tadi misalnya ada hati yang kotor, contohnya hasad, dengki sama orang. Ini bersihkan. Sapu bersih. Ya, hari ini kita bersihkan. Jadi nggak boleh iri sama orang lain, betul? Karena setiap orang ada ujiannya, betul tidak? Orang yang hari ini tiba-tiba kaya, ada nggak ujian hidupnya? Coba lihat ujian orang kaya, penyakitnya mahal nggak? Mahal. Ada orang, mohon maaf, harus berobat ke luar negeri. Sekali berobat ratusan juta. Duitnya memang miliaran, tapi berobatnya ratusan. Ibu mau? Mau? Tapi ada orang susah Pak Ustadz. Duit 10 juta susah, 5 juta susah, 3 juta susah Pak Ustadz dapat. Tapi dia mohon maaf Pak Ustadz, jarang sakit. Jarang apa? Duitnya paling sehari ya 100 ribu, 200 ribu lah ya. Nah, kadang 100 ribu itu cukup seminggu. Tapi sakit jarang. Tapi ada nggak? Kalau ibu-ibu di sini jadi orang kaya, kira-kira sombong nggak? Serius? Kalau bapak-bapak di sini jadi orang kaya, sombong nggak Pak? Nggak. Ibu, sombong nggak? Kalau Allah titipkan kekayaan dengan aku Pak Ustadz, aku kepengen Pak Ustadz setiap hari berbagi pada anak yatim. Alhamdulillah. Makanya Bu, ternyata ciri orang beriman itu selain hatinya ada Allah, yang kedua kalau dibacakan ayat Allah nambah imannya, ketiga orangnya tawakal,
Keempat, dia jaga sholat. Kelima, dia jaga sholat. Kelima, memang orang beriman itu galak niat yang namanya tahu dak ibu ngapu kira-kira Pak Ustadz, Bapak, Ibu, kok bisa orang beriman itu ya simbol ujungnya ngapola infak kira-kira? Karena iman tidak akan masuk pada orang pelit. Betul? Coba umroh pakai biaya nggak? Ngeluarkan duit nggak di jalan Allah? Kalau orang pelit mau nggak pergi umroh? Lemak lah beli ke tanah 8 hektar. Untuk ibadah diri saja dia nggak mah. Apalagi untuk nolong anak yatim. Ayo Pak Ustaz. Misalnya ada orang miskin ya. Pak minta Pak duit Pak 5.000 belum makan. Badan besar tinggi. Penyakit pelit. Kenapa? Hatinya gelap, Bu. Ibu, padahal kalau kita nginfak berbagi rezeki, kaya atau miskin kita sebenarnya? Kaya atau miskin? Coba kalau bicara tentang hati Pak Ustadz, jamaah, kira-kira kalau ada orang yang berinfak, sebenarnya dia itu adalah orang kaya di sisi Allah apa orang yang makin miskin? Orang kaya di mata Allah, betul? Makanya orang yang berinfak itu tidak akan pernah rugi, malah tambah untung. Berapa untungnya? Kalau mau hitung-hitungan matematika Quran, surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat berapa? Sekali infak dibalas 700 kali. Banyak nggak balasan Allah? Ini mohon maaf, Bu, tapi banyak orang tidak percaya, Pak Ustadz Agus. Banyak orang tidak percaya. Buktinya apa? Ketika ada program dakwah, ada infak, di dompet ada 100, 50, 10, 5.000, yang keluar 2.000. Walau tidak disebutkan Ustaz. Dicari, mana duit 2.000 tadi ya? Doanya tidak salah-salah Ustaz Agus. Ya Allah, aku nak haji 2027. Kata infak 2.000. Kata malaikat, wah ini ya Allah. Beli somai 5.000. Model bakso 15. Kapan infak pengen haji 2.000. Capek deh, betul? Kasihan nih lo. Akhirnya apa? Orang lah berangkat ke tanah suci, dia masih di Tanah Abang. Belanja. Cinta. Atau di Tanah Emas. Orang lah ke tanah suci, dia masih di Tanah Emas, masih di Tanah Abang. Ya, mudah-mudahan yang tahun ini semua berangkat semua ke tanah suci. Yang penting kalau infak yang terbaik. Ibu pernah nggak infak terbaik? Pernah nggak infak terbaik dalam hidup? Infak terbaik itu apa kira-kira cirinya? Ketika masukannya Pak, bergetar tangannya. Ngapo? Besar juga barang itu Pak. Kalau kecil 2.000 mah ini Pak, jam lontar Pak. Tapi kalau misalnya mohon maaf 100.000, ya Allah, kata ibu letak beli skincare ini. Kata bapak-bapak, ayo letak beli ini paket cak 2 bulan. Besar, gemeter. Nah, 1 juta. Masya. Balasan Allah 700 kali. Cetung. Masya. Bu, ibu, makanya ibu ya, mumpung masih hidup. Kalau nak banyak-banyakin. Kalau mati masih baca tak? Masih baca tak? Tak baca ya. Kami ada juga kotak ajaib. Mana kotak ajaib kita? Coba sini, kotak ajaibnya. Ibu-ibu, Ustadz mohon doa. Kami ada program dakwah, doakan lancar berkah, amin. Kami ada kotak ajaib ya. Ibu-ibu yang mau masukin di kotak ajaib separi dakwah, tapi ingat ya, Ustadz berikan 1 menit, misalnya mau masukin ke kotak ajaib infak, baca hajatnya. Punya hajat nggak hari ini? Punya hajat nggak? Yang pengen haji umrah boleh angkat tangan? Yang pengen sembuh penyakit sehat angkat tangan? Masya Allah. Semua Ustadz berikan 1 menit seperti ini, nunduk. Baca hajatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau haji, mau umrah, mau sembuh penyakit, ya Allah, semoga wasilah infak seperti dakwah ini Allah, Engkau mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca hajatnya masing-masing. Dan sekarang pilih infak yang terbaik. Ini ada tim dakwah Ustadz ngedarkan kotak ajaib. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Silakan Ustadz, kasihkan kotak ajaibnya ke ibu-ibu. Nah ini ada tim dakwah Ustadz ngedarkan kotak ajaib.
Ibu-ibu pegang yang terbaik lalu masukkan. Ya, silakan. Bismillah. Pilih yang ajaib. Bismillah. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawat anta syamsun an. Pilih yang terbaik Bu ya. Anta nurun anta iksiru wa ghali. Ya Nabi. Pilih yang terbaik. Bismillah. Ya Rasul salam. Salam. Salawat. Takbir. Ibu, ketika kita ternyata Bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, punya hajat, punya cita-cita, ya, maka banyak-banyaklah untuk beramal, banyak-banyak untuk Bu, balik dari pengajian ini, ibu kan pengen bersih hati, betul nggak? Tiba-tiba ibu diuji, dapat WA, yuk, kami lagi sarunion. Kira-kira tanda-tanda apa itu? Pertanyaan saya Pak, Bu, Bapak Ibu kalau ada saudara kandung WA minjem duit, balik pengajian ini senang atau tidak? Senang atau tidak? Harus bulat jawabannya, senang. Kenapa? Kenapa? Saudara kandung kita menyangka kita orang. Angkat tangan, ya Allah, saudara kandung aku nuduh aku wong kayo, dak apa-apa lah ya Allah, jadikan aku orang kaya. Ini mohon maaf, kalau ada orang nggak ngaji, kau ini kalau WA aku lagi butuh, baik. Dak pernah nian WA tuh lagi seneng, lagi saro terus nih hati. Tandanya iman belum masuk ke hati, hatinya masih kotor, hatinya masih berpenyakit. Bu, Ibu, Bu, pertanyaan Ustadz Bu, kalau seandainya Ibu balik dari sini, Ibu tidur di kotak sampah 3 hari, ada tak yang nak minjem duit? Ada tak? Kalau Ibu tak galak dipinjami duit, itulah saran Ustadz, tidur di kotak sampah. Di depan pasar seberang, itu kan ada kotak sampah tuh yang warna kuning, warna hijau, warna biru. Kok hafal Ustadz, sering ke situ saya. Tidur situ. Ada yang minjem duit? Colek-colek lah dikit. Nah, dengan bekas-bekas ikan, bekas-bekas busuk, buruan. Kenapa ada orang minjem duit dengan kita, Mah? Kenapa, Mah? Karena kita dianggap orang mampu. Dan yang paling penting, karena Allah yang ngirim orang itu datang ke kita. Benar enggak? Coba, kenapa harus kita yang di WA-nya? Oh, berarti kita ini pilihan. Makanya orang yang dipilih Allah ini tergantung lulus atau tidak. Kalau dia balas, Bu, kalau dia balas nyakiti berarti dia tidak. Pak Ustadz, aku belum baca minjam imam mana? Minimal balas doa. Pak Ustadz, aku belum baca bantu dia duit banyak. Minimal kirim doa. Semoga Allah memudahkan rezekimu adikku, ayuku, berkah selalu. Tapi kalau ibu ada rezeki, injuk, bukan pinjam. Kenapa? Karena saudara kandung ada haknya di harta kita. Betul? Betul tidak hadirin? Bu, Ibu, Bu. Jadi balik dari sini jangan ada penyakit hati lagi ya. Setuju? Bu, justru Pak, Bapak mau nggak jadi orang hebat?
Mau ya? Ibu mau nggak jadi orang hebat? Sebulan, tiba-tiba nggak di WA saudara kandung, ibu yang WA. Leku siap ke. Maksudnya apa yuk? Maksudnya leku siap ke. Kapan WA aku lagi? Ini baru keren. Tapi leku siap ke itu nginjau. Beras, kopi, gula, apa lagi? Hah? Teh, pempek. Leku siap ke. Mana kau tidak datang-datang? Aku nyiap. Berarti calon min ahli jannah. Calon ahli surga. Halo. Hai. Halo. Hamnya hai. Halo. Hai. Takbir. Jadi mak mana bu? Nah ibu kan biar lancar rezeki. Begitulah melatihnya. Bunda. Bu jujur bu ya. Ketika saya ketemu ayat. Ibu mungkin pernah dengar. Di dalam Quran surah Al-Munafikun. Catat. Surat Al-Munafikun ya. Kisaran ayat 9, 10, 11. Pak begini. Kurang lebihnya gini ceritanya. Suatu hari di kuburan. Itu nanti akan ada orang teriak-teriak. Apa? Kayak saya mengimajinasikannya berteri. Orang masuk dalam kubur berteriak. Apa teriaknya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bahasa kita ya Allah, pacak tak berasa nego ya Allah, aku pengen hidup. Pacak tak kira-kira? Terkurung di bawah, bisa nggak Pak? Biasanya kalau orang teriak pengen hidup berarti kurang apa? Kurang amal. Coba kalau orang cukup amal, di alam kuburnya seneng, damai, dapat kiriman amal. Karena dulu ketika hidup di dunia galak beramal terutama amal jariah berbunyi di sini. Ting ting, amal masuk. Gimana bunyinya? Semua angkat tangannya, pegang pundak kanan masing-masing Bapak Ibu, bilang ting ting. Ting ting. Kayak gini, ting ting. Amal masuk. Ting ting. Amal masuk. Apa dia Pak Ustadz ting ting amal? Ini nah kiriman rekening paha. Kalau sekarang nih di HP, teng teng 1 juta, teng teng 2 juta. Seneng nggak? Tapi ini tidak masuk ke kubur. Yang masuk ke kubur itu guys ini catatan amal. Ting ting amal masuk. Nah kenapa ada orang yang teriak-teriak pengen dihidupkan lagi? Fa'asaddaqo wa akum minas solih. Ya Allah, aku nak hidup lagi. Ngapo? Aku nak bersedekah, aku nak beramal soleh. Maka ibu-ibu, ya Allah bu, mumpung di dunia ini, kalau nak banyak jangan nanti sampai dikubur ya. Tapi saran saya, kalau ibu-ibu di sini masih ada tetap pelit Pak Ustadz, tidak masalah. Lanjutlah, pelitlah. Punya duit 100.000, 2.000, infak 2.000 aja lah. Ya. Orang wakaf Quran 1 juta, 500, 200, ibu cibir aja lah. Apa di pulau wakaf ini, wakaf itu. Nah, ada Palestina minta, adalah pokoknya Palestina terus. Nah itu terus ya. Tetaplah pelit saran saya, sehingga suatu hari nanti ibu mati nyesal. Mau gitu? Nah ngapa tidak mau? Yang bener aja. Yang bener aja. Mbak. Jadi ada ibu-ibu Pak Ustadz, Pak Haji. Ibu nih kan ada emas. Iyo, aduh. Ngapa tidak dipakai? Ay takut banyak penjamretan, banyak pencopetan. Akhirnya emasnya disimpan, ditumpuk pelit lagi. Nauzubillahimin. Dengan diri nggak dipakai. Bu, kalau punya emas tuh pakai. Punya emas tuh pakai. Sama datang Bu Haji, silakan duduk ya. Punya emas tuh ada orang mohon maaf punya emas disimpan, akhirnya bangga diri punya banyak simpanan emas bu. Tiba-tiba yang meninggal duluan ibu. Bapak-bapak sehari ibu nangis. Iya dia nangis. Istriku. Mulai 40 hari masih nangis. Cuman mata kanan yang ditutup. Mata kiri nengok janda sebelah, ya nak? Gitu, ya nak? Pas nengok janda sebelah, pas 10 di lemari ada simpanan almarhumah.
Dibuka oleh laki. Nah ini dia loh Kak untuk beribadah. Nih. Ternyata banyak pula emas dalam itu. Dijual ke oleh bapak untuk modal nikah. Tak terjual galau. Pas datang ibu baru tadi, isinya yang baru, tiba-tiba dia buka lemari. Wow, harta karun. Wow, harta karun. Nah, mecot aja kita ya nak. Dapat kita lah numpuk rezeki, ternyata yang nikmati orang lain. Ya, Bu, Ibu, makanya kalau nak infaklah yang terbaik. Ibu, Bu, maka Pak Ustadz, saya maulah Pak Ustadz berinfak yang terbaik. Ibu pilih harta-harta kita terbaik ya. Makanya Bu, saya bilang ke masjid-masjid ya, di khutbah Ustadz, saya bilang apa? Jamaah masjid harus punya nomor ketua masjid. Harus punya nomor kiai, ulama, ustadz. Kenapa? Kita nak mengikut program dia. Aduh, dah aku nih nak mati, nak nitip. Pak Ketua, nitip ya amal jariah. Aku nih kalau mati nak nitip. Itu baru hebat jamaah, betul? Jangan tunggu, kata ketua masjid, kita lagi butuh AC, kita lagi butuh apalagi ambal, kita butuh kipas. Enggak zaman, sekarang tuh zamannya kita yang jenguk Pak Ketua, Pak Ustadz Agus. Apa yang baca aku tolong Pak Ustadz Agus. Mantap. Iman masuk ke hati. Ya. Masuk ke hati. Tanya Pak Ustadz, apa ini? Tanya ke Ustadz Reno, Ustadz, apa Pak Ustadz yang bisa ku tolong? Ku nak ikut. Mantap. Betul? Bukan agama Allah nih yang butuh kita yang butuh agama. Ibu mau ditolong Allah? Hidup mau ditolong Allah? Quran surat Muhammad ayat 7. Siapa yang nolong agama Allah, Allah tolong hidup dia. Masya. Bu, makanya jujur, Ustadz paling seneng kalau ada orang tuh, Pak Ustadz, WA saya butuh sesuatu. Ya. Ibu sudah simpan WA Ustadz belum? Tuh, 813 8302 5317 ya. Nanti masuk di grup tausiah online ya. Mau masuk grup tausiah online dah? Gratis ya. Siapa yang mau angkat tangan? Nanti ya. Sudah ya. Mana kertasnya? Kertasnya sudah di mana? Kertasnya mana? Coba tengok. Lah di mana? Yang belum ngisi ya, itu lagi ngisi ya. Isi nama nomor ya. Bu, Ibu, beberapa hari yang lalu Bu, ada WA masuk ke saya. Ustadz, ya saya bilang, Waalaikumsalam. Kami lagi butuh Quran Pak Ustadz. Senang nggak Bu saya kira-kira? Pak, senang nggak saya di WA gitu? Kenapa saya senang? Tahu gak kenapa? Mereka butuh Quran, gue butuh amal. Ting ting. Ting ting. Amal masuk. Gimana bunyinya? Ting ting. Quran kau dibaca. Seneng gak saya? Saya tanya Ustaz Agus di Gelombang, yang Ustaz guru ngaji. Berapa butuh? Ustaz kami hitung dulu. Dihitungnya, ya Allah Bu, dahsyat angkanya. 25 pusat belajar Quran total kan kami butuh Pak Ustadz 485 Quran, dibuatnya surat kepada yang terhormat Ustadz Haji Rino, kami membutuhkan kurang lebih 485 Quran. Siap bismillah, siap bis Bu, kebayang kita Bu ya, Quran dibaca, betul kan? Sekarang banyak orang bingung, aku Ustadz nak wakaf Quran kemana, bingung nggak? Ini ada yang WA, betul? Maka doakan rezeki saya lancar. Amin ya Rabbal. Doain. Amin. Doain rezeki Ustadz Reno lancar. Sehingga nanti yang masuk surga cukup Ustadz Reno ya. Pakai duit saya aja. Oh enggak. Ona melo. Age habis duit wakaf Quran. Lebih baik beli skincare lah ya nah. Beli baju baru lah, tambah baju ya enggak. Pokoknya ibu kalau punya duit simpan aja lah terus ya. Enggak usah lah wakaf Quran ya. Oh ya enggak ting-ting ya. Masya Allah. Takbir. Kalau ibu lega ikut berarti tanda le masuk ke dalam iman. Betul? Ada di sini yang mau ikut wakaf Quran? Mau ikut? WA Ustadz. Ustadz, kami nak melok wakaf Quran. Kita ada program wakaf Quran ya. Masih butuh berapa? Sekitar 200-an ya? Yang untuk ke Gelombang. Doakan ya. Dia minta 485, ya mungkin kurang sekitar 200-an lagi. Ya. Kita ada program yang satu Qurannya berapa Pak Ustadz? Cuman 100.000 ya. Jadi kalau ibu-ibu ngikut 1 juta berarti ngikut 10 ya.
Ustadz, boleh nggak kami ikut 2? Boleh, ya. Pak Ustadz, boleh nggak wakaf Quran tuh niat pahala untuk emak bapak? Boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Ada yang mau ikut wakaf Quran? Serius? Siapa yang siap ikut? Angkat tangan. Oh, banyak, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa Quran rencana insya Allah? Siko, oke. Ada yang mau 10? Ada yang niat pengen 10, angkat tangan? Ada? Oh, Ibu Haji, takbir. Masya Allah, takbir. Ya, boleh Bu ya. Ibu-ibu yang mau ikut nanti kabari Ustadz, WA ya. Sudah dicatat nomornya, sudah. Nanti WA baik, Ustadz saya ibu ini dari Majelis PT Sumsel hari ini di Cengho, mau ikut 10 Quran, mau ikut 1 boleh. Bismillah. Mau ikut 5. Ada yang mau ikut 5? Angkat tangan. Mau 5? Bismillah. WA Ustaz nanti ya. Bismillah. Yang penting niat karena Allah. Amin Allahumma. Bu, kita lanjut lagi ke materi. Nih, mulai masuk ke iman ya. Berarti ibu balik dari sini selalu diuji pasti ya. Ada di jalan nanti misalnya, Bu, ada anak yatim misalnya di pinggir jalan. Ibu merasa apa kira-kira? Ibu makanya ya majelis taklim kalau bukan hanya 10 Muharram ngusuk kepala yatim. Kalau pacak setiap bulan, setiap hari. Ya minimal kalau anggota taklim besok kita 3 bulan sekali ke panti ini. Bawa apa? Nggak banyak-banyak. Bantu beras, minyak, apa lagi? Buku, ya. Subhanallah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Bu, menata hati. Orang yang hatinya baik, mudah nolong orang lain. Makanya ibu, saya yakin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini kaya, saya yakin betul. Ibu bapak ini insya Allah hartanya akan berguna di jalan Allah. Amin. Ya, Ustadz Bu, memang sekarang belum punya pesantren. Tapi saya sudah punya doa. Ya Allah, misalnya. Doain Bu ya, saya lagi cari tanah seluas 3.000 meter. Ya, nggak sampai 1 hektar ya. Mudah-mudahan dikabulin Allah ya. Nanti kalau ada yang punya tanah, Pak Ustadz yang punya tanah nggak tegunu, wah lebih baik digunakan di jalan Allah, betul? Boleh kabar-kabari Ustadz ya. Ya syukur-syukur 1 hektar ya Ustadz Agus ya. 3.000 jadilah ya. Nah, saya pengen bikin apa Bu? Saya pengen bikin madrasah. Yang penting niat dulu, betul? Bismillah, wasilah doa, amin orang-orang baik di sini. Amin ya Rabbal. Qabul insyaallah. Amin. Amin Allahumma. Nah, ibu apapun lah yang bisa ibu lakukan ya. Dalam rangka apa? Mengejar ketertinggalan amal. Mengejar apa? Ibu melok wakaf Quran itu dalam rangka apa? Mengejar ketertinggalan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak baca Quran baru selembar lah, sudah kan? Baru selembar. 2. Bayangkan Quran kita dibaca orang, berbunyi ting ting. Amal mas. Gimana bunyinya? Bu, banyak sedekah, banyak amal soleh. Ibu balik dari sini, amal solehnya diperbanyak. Yang suaminya masih hidup boleh angkat tangan? Suami masih hidup? Insya Allah. Nanti balik ke rumah bikinin kopi yang sehat ya. Bikinin makanan yang hebat, yang enak. Kenapa? Supaya jadi energi beramal soleh. Bu ya, Bu. Jangan sampai, mohon maaf lahir batin ya. Kita jarang masakin suami. Bener aja. Rugi dong, betul? Pak Ustadz, saya ada pembantu. Gimana? Gak apa-apa ada pembantu yang nyajikan ke wajah suami adalah istri yang setia. Masakan bisa dibuatin orang, tapi cinta tidak akan pernah tergantikan. Subhanallah. Bu, memang kopi masakan dimasakin mungkin ada pembantu karena kita punya lapangan rezeki ya enggak, tapi sempatkan sebentar ketika ngaduk sayur tuh, pas nyajikan bismillah ya Allah, mudah-mudahan suamiku makin istiqomah ibadahnya, masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kangkung ataupun makanan tuh dicium, itu yang nggak didapat dari pembantu ya enggak. Pas dikecup itu suami makan berbunga-bunga hatinya, masya Allah, masya. Bu, halo. Subhanallah. Ibu-ibu mudah-mudahan sehat, panjang umur. Lancar rezeki insyaallah. Amin ya Rabbal. Nah, itu baru yang pertama. Tadi apa? Kita mensucikannya dengan memperbaiki wudu. Apa? Wudu apa?
Jadi menata hati dengan memperbaiki wudhu. Wudhunya betul-betul disempurnakan. Selanjutnya apa lagi? Sholat. Apa? Jadi membersihkan penyakit hati ini dengan memperbaiki Yang pertama tadi apa Bu? Caranya membersihkan hati? Wudhu. Kedua, sholatnya gimana? Khusyuk. Tepat waktu. Bu, kalau pacar, ibu-ibu sholat tambahan tahajud tengah malam berdoa, betul? Yang ketiga, di awal tadi Ustaz sudah bilang, apa cara membersihkan hati? Quran surat Yunus ayat 57 tadi apa? Membaca WA. Al-Quran, kirim baca WA. Soalnya pegang HP, tengok ini. Membaca iPhone, WA, Al-Quran, alhamdulillah. Minimal sehari satu juz. Masya Allah Bu Haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah nggih. Alhamdulillah. Minimal selembar jadilah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus apalagi Pak Ustadz? Membersihkan hati ini dengan apa? Selain baca Quran. Yang keempat, catat. Dengan prasangka baik. Jangan mudah nilai orang. Bu, rusak hati ini gara-gara apa? Prasangka kan? Betul? Kita nyangka kan? Merasa tidak dihargai, betul? Bu, pernah nggak kita merasa nggak dihargai? Mulai balik dari sini, stop. Jangan izinkan hati kita sakit. Betul? Bu, jangan sakit hati dengan laki dewe. Setuju? Jangan sakit hati sama anak, maafkan saja, ikhlaskan saja. Setuju? Ada yang terakhir, kelima, Pak Ustadz, apa Pak Ustadz? Memaafkan. Yang keempat, prasangka baik. Yang kelima apa? Kalau memang betul ada orang nyakiti, betul, alangkah sakitnya ucapannya dia tuh Ustadz. Sakitnya tuh di maafkan. Bu, kenapa akhir-akhir ini saya tuh mengamati Ustadz, banyak wanita ya di rumah sakit dirawat. Laki-laki agak sedikit, lebih banyak wanita. Benar nggak? Ibu mainlah ke rumah sakit. Banyak nggak yang cewek? Biasanya kenapa? Kanker. Kanker beneran. Ibu ternyata tahu nggak? Menurut riset, kenapa ada orang kena kanker? Darahnya tidak mengalir dengan lancar. Kenapa? Stres kenapa? Dendam, sakit, ujung-ujungnya kena penyakit kanker. Nauzubillahimin. Yang rugi siapa? Lo disakiti, dia sakit. Yang benar aja. Maka Bu, dengar ya Bu, ini penutup nih. Balik dari sini tidak ada menyimpan lagi dendam. Ya, jangan pernah nyimpan dendam. Dendam itu nggak baik. Ikhlaskan. Gimana caranya? Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku catat doanya. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku sama-sama. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, ridho. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit lagi? Nggak masih lama. Aku ikhlas, aku pasrah, aku Bu, insya Allah semua penyakit minggir, pergi. Kenapa? Tidak ada dendam di hati. Ya. Ingat ya, solusi hidup ini kita berhak bahagia. Umur 50, 60 berhak bahagia. Ada anak nggak sanjo, kita yang sanjo. Setuju? Ada anak nggak nelpon, kita yang nelpon. Ada suami nggak perhatian, kita yang perhatian. Ada istri yang nggak masakin Pak, kita yang masakin istri. Masakin istri. Ya. Ada suami nggak ingat tanggal ulang tahun istri, ada? Kita yang ingat tanggal. Alhamdulillah. Mbak, ada nggak nikmat Allah tertukar?
Kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau ada orang berbuat baik, pasti datang baik. Jadi nggak boleh punya prinsip, Bu, mohon maaf, yang nggak ngaji, yang nggak taklim, yang nggak taklim, Ustadz, kalau dia baik dengan aku, Pak Ustadz, aku baik dengan dia. Ada yang gitu? Tapi mohon maaf Pak Ustadz, kalau dia jahat dengan aku, Na'udzubillahi min. Hei ibu, mulai dari hari ini bersihkan penyakit hati. Kalau ada orang jahat dengan aku, Pak Ustadz, aku akan tetap baik dengan dia. Mantap, betul? Jadi kalau ada orang jahat, kita tetap hebat. Niru siapa? Masya Allah, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Mau ke masjid, diludahi orang. Nabi marah nggak? Tinggal bersihin aja, selesai nggak? Ibu kalau diludahin orang gimana? Baru diajarin niru Nabi, udah marah, istighfar, astagfirullahal, subhanallah, sungguh Pak, Bapak balik dari masjid diludahi orang, marah nggak? Nggak, alhamdulillah, nggak marah ya, alhamdulillah, lolos. Nah. Ya, Pak, besok diludahi lagi. Hah? 2 kali diludahi. Sabar. 3 kali Ustaz, kukapak dia Ustaz. Bu, sabar. Tanya dulu, kalau tidak sengaja orang tuh, ya nah. Halo. Ya, luruskan hati, niat. Ya Allah, kalau ada orang jahat, mudah-mudahan aku tidak terpengaruh jahat. Kalau ada orang benci, mudah-mudahan aku tidak menyimpan dendam. Aku ikhlas, aku ridho. Gimana? Ya Allah, aku ikhlas. Ulang. 1, 2, 3. Ya Allah, ikhlas, pasrah, aku ridho. Nah, amalkan ya. Ibu-ibu, kalau ada waktu, datang ke tempat Ustadz. Di Talang Betutu, di Pangkalan Auri, cari di Google Map namanya Al-Mumtazah. Ya, setiap Selasa jam 9. Kita mulai dari sholawatan, nah ini nanti kapan-kapan tampil ya tempat Ustadz ya. Mau nggak? Ya. Jadi sholawatan, kemudian sholat duhanya ada, zikir setiap Selasa jam 9 ya. Insya Allah bila lapang, mudah-mudahan rezeki lapang, ada ditutup makan-makan insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan ada waktu datang Selasa besok ya. Diatori setiap Selasa jam 9. Namanya program acaranya Pesantren Masyarakat Palembang. Itu untuk umur-umur semua yang sudah ibu-ibu ya. Bahkan yang paling tua ada kakek-kakek dari Pelaju umur 73 tahun datang tempat Ustaz ya. Kalau ibu-ibu masih berapa? 40-an? 20-an? Nah, Masya Allah, ada sadar diri memang 20. 63. Masih tuh kakek itu, 73. Naik apa coba? Naik LRT, naik feeder. Ku tengok opa, aku manggilnya opa Naruto kan? Karena gayanya agak kayak Naruto. Datang naik feeder dulu, terus naik LRT. Kapan sampai? Assalamualaikum Dad. Datang paling cepat puluh. Masya. Doakan beliau sehat panjang umur ya. Silakan ibu-ibu datang ya. Mudah-mudahan yang sering rajin ke taklim, ke pengajian, mudah datang ke Tanah Suci insya Allah. Karena kalau tempat majelis ilmu taman surga dia datang, apalagi apa susahnya Allah memberkatkan dia ke Tanah Suci, betul? Setuju? Siapa di sini yang belum menunaikan ibadah haji, ada angkat tangan? Haji yang belum haji. Saya doakan 2027 semua pergi ya. Ya, Ustadz alhamdulillah atas izin Allah 2023 saya berangkat haji dengan pertolongan Allah ya. Ya, boleh nggak saya cerita dikit penutup ceramah ini? Ya, ibu bapak mudah-mudahan ilmu ini bisa dipraktekkan ya. Ternyata untuk berdoa haji saya butuh waktu cuman hanya sekedar 2 minggu sampai 1 bulan ya. Ibu mau nggak diajarin doanya? Mudah-mudahan, tapi hati-hati dengar cerita Ustadz, dengar doanya, nanti 2027 pergi semua ke Baitullah. Saya haji 2023, 3 tahun yang lalu ya. Nah, gimana ceritanya Pak Ustadz? Kok bisa? Waktu itu Pak Bu di bulan Ramadan. Bulan apa? 2023 saya pengen haji nian. Waktu itu ingat sekali saya. Waktunya tinggal 2 bulan lagi. Kalau nak pergi haji harus ada tiketnya.
Saya nanya waktu itu Pak, kalau ngantre, yang jalur ngantre itu ya Allah Pak, ngantre 20 tahun. Lama enggak? Tapi waktu itu, Allahu Akbar, saya kepengen 2023. Saya nak tahun itu, bukan ngantre 20 tahun. Bu, Pak, ternyata ini kisah nyata ya. Allah tuh bersama prasangka Saya tanya, ada nggak tiket haji? Ada. Ternyata Pak Ustadz, kalau nak berangkat cepat, harganya waktu itu. Karena waktunya tinggal sebulan 2 bulan. Wow, paling murah. 300 juta, ya Allah. Yang murah, kati. Yang mahal ada 500. Sampai ada yang dari KM12 ya. 1 mil. Ya Allah, kemana duitnya? Anak muda, umur masih 25, 26, nyari duit sebulan ratusan juta. Tapi saya tidak putus asa karena saya punya Allah subhanahu. Maka Pak Ustadz, apa yang Ustadz lakukan? Saya fokus mencari pertolongan Allah saja. Saya bocorkan 3 cara pertolongan Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan dan bisa haji ya. Apa yang pertama pertolongan Allah yang saya lakukan? Catat. Yang pertama yang Ustadz Reno lakukan adalah perbanyak doa minta haji. Minta apa? Doanya gimana? Kurang lebih Allah marzuqna ziyarata baitikal mukarram dan seterusnya. Atau sederhananya Ustadz ikuti aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nak haji nian 2027. Amin. Nah kalau Ustadz waktu itu, ya Allah aku nak haji nian 2023. Ini 2027. Ibu pakai doa ini terus. Saya ijazahkan doain. Kapan bacanya? 5 kali sehari. Salat duha baca, tahajud baca, habis infak sodako baca. Pokoknya persering doa minta. Tapi Bu, aktifin hatinya sambil menetes, ya Allah aku nak haji. Nih ada waktu hampir 10 bulan sampai jumpa di Mekah insya Allah. Tapi benar-benar dibaca. Kalau dibaca sesekali saya nggak tanggung jawab. Ibu kalau baca ya meleset-meleset, ibu pergi umroh lah. Amin. Meleset-meleset ya. Meleset-meleset dikit pergi umroh. Amin. Ya syukur-syukur bulan depan, bulan selanjutnya. Amin ya Rabbal. Tapi bacanya betul-betul ya. Gemeter dada ini, ya Allah, sampai netes banyu mata. Ya. Ibu yang belum saya belum DP, nggak urusan DP, Allah yang bayarin. Amin. Catat, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Saya pinjam tangan orang lain juga untuk doain saya. Kira-kira tangan siapa? Orang tua ibu, betul. Saya telepon ayah ibu saya di Merinem, saya jemu Merinem. Ayah ibu doa apa nak? Doakan pergi haji. Amin nak, pergi nak. Amin, amin, amin. Bu, merinding saya didoain. Lalu saya pergi lagi kemana? Ke panti asuhan. Yang saya tadi motivasi. Bu, saya nulis banyak buku. Itu buku-buku satu banyak gambarnya. Saya bawa bantuan disponsor banyak orang datang ke panti-panti. Bermanfaat gak kira-kira? Manfaat gak kira-kira? Ketika nak pulang, saya bilang ke anak-anak yatim, doa apa? Doanya Ustadz. Doanya apa Pak Ustadz? Doanya Ustadz pacar haji. Amin tat, pergi tat, amin tat. Ya Allah, didoain. Ibu-ibu, orang tuanya mungkin ada yang sudah mendahului ya dah. Gimana Pak Ustadz? Tuh, wakaf Quran, hadiah pahala untuk ibu. Infak hadiah untuk bapak ibunya. Sama saja, insya Allah meraih keberkahan doa orang tua. Ya, itu yang kedua. Siapa lagi Ustadz? Masih pinjam tangan? Pinjam doa kiai, ulama, Ustadz ya. Ustadz senang kalau di WA Ustadz, doain saya bisa haji Ustadz. Kemarin ada jamaah WA Ustadz, doain saya Ustadz, pengen nian Ustadz rumah terjual, kepengen pergi umroh. Bahkan ya ada ibu-ibu yang rumahnya dekat sini kayaknya saya Agus. Harganya 1,8. Ustadz katanya doa Ustadz saya pergi umroh. Saya juga ajak Ustadz, Masya Allah saya bilang kan, nang ajak puluh aku ya. Mudah-mudahan berkah, amin. Kita doakan ya, ada jamaah kita kepengen umroh ya, wasilah rumah terjual. Amin ya Rabbal. Bismillah ya. Nah ibu itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang banyak kita nggak praktekkan. Apa Ustaz? Tahu nggak? Saya cari tahu. Oh haji mabrur kata Rasulullah, ini hadisnya. Ayatnya begini, pesan Al-Quran begini. Bu, Pak, ini kisah nyata Ustaz. Sebulan saya nulis petunjuk bekal diri ini. Catatan saya kirim ke Jogja. Ternyata Pak Ustaz jadi sebuah buku yang hari ini alhamdulillah izin Allah meledak dan bermanfaat di Indonesia. Judulnya sama. Melatih diri mabrur. Nah, ini saya bawa bukunya. Nih, melatih diri sebelum dan sesudah berhaji umrah ke Baitullah. Jadi, yang baca buku ini baik yang sudah pernah umrah haji, apalagi yang belum berangkat haji. Buku ini datang Bu, Allah tuh Maha tahu. Hamba Allahnya tadi kepengen pergi apa? Haji. Tak lama dari situ Pak Ustadz, buku ini diamalkan, ceramahkan, ceger. Tiket haji senilai hampir 300 juta datang di hadapan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ujuk-ujuk pertolongan Allah datang. Asal kita melatih diri, maaf. Ternyata bini aku. Dia bilang apa? Bi, aku nak melo. Ya Allah, ternyata istri mau ikut. Saya pinjam duit Pak akhirnya. Mau nggak mau harus Ternyata kata orang kaya, mohon maaf Pak Ustadz, belum pacar, minjami. Terakhir kesempatan minjam ke keluarga. Apa kata keluarga saya? Berangkatlah suhang kudai. Berangkatlah dewean. Dulu ya Allah, saya bilang ke istri saya, yang, apa Bu? Yang sayang, ya istri kita ya. Sabar, amalkan melatih diri, mabrur, melatih diri. Pak, ternyata dia praktik ilmu melatih diri mabrur, nggak lebih dari 5 hari. Istri saya dapat pertolongan Allah, dia juga dapat tiket haji senilai hampir 3 juta, sehingga kami berdua terbang menuju ke Arafah 2023. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Gak jangka kami bisa datang ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Dan insya Allah 2027 yang duduk di sini semua akan mendapatkan kisah yang sama. Yang penting galak melatih diri mabrur. Ada waktu setahun ya. Dan doakan buku ini saya bawa ke Mekah. Berdoa saya ya Allah semoga berkah. Dan doakan Bu ya. Sudah mungkin hampir 4.000 orang membaca buku mabrur ini. Doakan semuanya 2027 bisa kumpul di tanah suci wukuf ya. Ya, ada yang mau baca buku Ustadz yang ini? Mau? Angkat tangan yang kepengen. Berapa orang? Ya, coba mana tim dakwah Ustadz kita bagikan dulu. Mana tadi? Ya, coba kita bagi. Ada berapa bukunya? 10 ada? Ada door prize nggak hari ini? Oh, belum ada door prize ya? Oh, nggak ada door prize? Nggak ada. Jadi gimana? Tapi bukunya masih ada berapa? 20 ada? Siapa yang betul-betul butuh buku ini? Angkat tangan yang tinggi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wad ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu bapak yang mau buku ini mana angkat tangan? Mungkin Pak Ustadz cukup ganti ongkos cetaknya saja. Tapi bayarnya mungkin di mana? Di luar ya? Bisa transfer juga nggak bisa? Bisa ya. Berapa harganya? Cuman 100, kok murah banget, haji kan 300 juta. Allah ya. Insya Allah cuman 100.000 ya. Siapa ibu bapak yang kepengen butuh buku ini, angkat tangan. Ya. Coba antarkan Ustaz. Tapi bayarnya nanti di luar ya, habis pengajian ya. Atau pas mau wudhu. Angkat tangan, silakan. Ya. Cuman 100.000 ya. Silakan. Apa? Oh kalau Al-Quran nanti lewat WA ya. Ya lewat WA ya. Oke siap. Ya. Ya, silakan. Bapak-bapak ada yang mau ya? Silakan. Ya. Nanti di luar kalau ada yang mau ya. Ya, bisa lewat transfer ya, bisa ya. Nanti Bapak Ibu yang mau pembayaran lewat transfer nanti ke tim Ustadz di luar ya. Silakan temui, catat nomor HP WA-nya ya. Begitu dia ya. Baik. Masih ada bukunya? Nah, ada 3 lagi. Ibu-ibu yang mau angkat tangan? Nah, silakan. Nah, itu tuh bunda kita di belakang. Ya. Pak Ustadz kalau sudah pergi haji wajib bacanya ya. Karena kita untuk melatih mabrur sepulang dari tanah suci ya. Begitu. Ya. Baik. Kalau ada yang mau wakaf Quran nanti WA Ustadz ya. Laporan dulu mau berapa Quran ikut ya. Baik. Nah, misalnya Ustadz saya ngambil buku mau sambil wakaf Quran. Nah, nanti kasih keterangan. Misalnya transfernya sekian. Untuk buku 1 Ustaz, untuk wakaf Quran 10 misalnya, begitu dia ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada 5 menit lagi, ada yang mau tanya boleh? Ya, Ibu mau tanya apa? Silakan. Ya. Siap. Ya, ya, ya. Gimana melawan godaan setan yang terkutuk? Ya. Baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaiton. Pesan Ustadz jaga wudhu ya Bu ya. Jaga apa? Jaga wudhu ya. Jaga wudhu. Kalau batal langsung nggak mesti sholat. Begitu ya Bu ya. Dan baca Quran. Baca Quran.
Muter aja ilmunya tadi. Sholat. Nah itulah jaganya ya. Dan sebutkan hajatnya. Ya Allah, aku kepengen dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Mas Burkon masih ada bukunya Mas Burkon? Ya. Ibu masih ada yang mau ambil bukunya? Silakan. Kalau masih ada. Ya. Begitu Bunda ya? Ya, baik. Ibu-ibu yang sudah punya bukunya, buka plastiknya. Ya. Kita baca Al-Fatihah. Kita ijazahkan. Ibu tulis namanya di situ. Ustadz ijazahkan buku ini, mudah-mudahan buku ini membawa keberkahan dan pertolongan Allah, insya Allah ya. Apa tanda haji mabrur Pak Ustadz? Kata Nabi suka ngasih makan, tutur katanya baik dan lain-lain. Baca di buku itu lengkap ya. Kalau ibu ada kesempatan Bunda ya, di dalam buku itu pelajari semua. Siapkan pena biasanya kalau mau mempelajarinya. Begitu dia ya. Itu. Dan di dalam buku itu ada hadiah. Silakan dibuka ya. Ada hadiahnya, yang punya ada hadiahnya bagi yang beruntung ya. Ada voucher 1 juta ya. Kalau tiba-tiba mau berangkat umroh, bisa digunakan di berbagai travel yang sudah terhubung dengan Ustadz ya. Contohnya ada yang 10 September besok. Nah tuh dapat ya. Jadi kalau ya boleh Ustadz saya mau umroh atau mau haji gunain. Tapi kabari dulu Ustadz ya. Begitu dia ya. Bahkan Ustadz ada programnya juga ya. Silakan ya. Sebagian ada, ibu ada yang punya? Ada. Oh dapat juga ya. Baik. Ada. Oke ya. Jadi kalau nanti misalnya mau umroh, tiba-tiba 2 bulan lagi ada rezeki mau berangkat, kabari Ustadz ya. Karena tidak semua travel bisa dipakai. Tapi kalau yang sudah ngobongi Ustadz, insya Allah ada program ya. Dan bisa dipakai sekeluarga ya. Misalnya berlima, berarti ya kalikan 5 aja dipotongnya nanti ya. Begitu kita baca Al-Fatihah untuk keberkahan acara kita dan juga keberkahan buku mabrurnya ya. Al-Fatihah. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa di waktu yang mustajab ini menjelang asar. Semoga Allah mengampuni doa kita. Silakan Ustadz berikan waktu 2 menit semuanya husuk. Silakan semua sebutkan hajatnya. Amin ya Allah. Yang mau haji, yang mau umroh, silakan semua doa. Sebelum Ustadz yang pimpin, semuanya baca hajat. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Dan titip doanya buat orang tua kita masing-masing, silakan sebutkan namanya. Doakan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Dan bila berkenan, tolong doakan Ustadz Reno, nama saya Reno Nugra Pratama. Tolong doakan Ustadz, S3-nya selesai, rezekinya lancar. Ustadz lagi cari tanah untuk bangun pesantren, sekolah, masjid. Pusat dakwah, doain. Ustadz lagi ada program kepengen memenuhi wakaf Quran ke Gelombang. Tolong doanya, Allah datangkan rezekinya orang-orang baik, amin. Makasih banyak. Makasih banyak. Dan doakan pengurus masjid Cengho, Ustadz Agus doain, Kohian, pengurus-pengurus ya yang membantu mempersiapkan acara kita, ya Allah berikan kebaikan pada mereka. Dan sebelum balik, tolong doakan orang yang ngajak kita, yang di kanan, kiri, depan, belakang, semoga mereka dijaga Allah dalam istiqomah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wal walidina wal jamil muslimina wal muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan ya Allah ilmu yang kami pelajari berkah ya Allah. Jadikan istiqomah ya Allah. Ya Allah, dan bila mana di akhir acara ini ya Allah ada yang mau ikut berwakaf Quran juga ya Allah, jadikan wakaf Qurannya berkah, memberkahi hidupnya dunia akhirat, mengalir pahala untuk orang tua dan niat-niat hajatnya dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Makasih banyak bunda-bunda yang di istiqomah.
kayak yang tadi ambil buku, silakan sambil wudhu, ada di pintu sebelah kanan situ di luar ada tim Ustadz. Yang mau wakaf Quran boleh juga ke tim Ustadz tapi dicatat. Yang mau lewat WA transfer silakan WA ke Ustadz ya wakaf Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.